Shalom. Sekali lagi saya sapa Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita masih dikasih kesempatan untuk kita boleh datang berkumpul untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan mulai saja ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah
tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin.
api kemuliaan sudah membakar hati kita pagi hari ini ya. Jadi rasanya gak mau berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Pagi ini kami siap dibentuk. Pagi ini kami siap diubah Tuhan, seperti bejana di tanah benjolan. Kami rindu lawatan Yesus. Kami rindu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, agar hidup kami sempurna dan sempurna, sama seperti Engkau sempurna. Bagaikan bejana
untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan hati kami sebagai bejana Tuhan yang siap Tuhan isi dengan benih-benih firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus sudah mempersiapkan hati kami, mengurapi hati kami, sehingga Tuhan kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk diam untuk merenungkan apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar seperti lanjutan dari minggu yang lalu. Kita akan berbicara tentang tahta pengadilan Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, pernah ada yang disidang di pengadilan? Ada? Jadi saksi ada? Nggak ada. Yaudah, kita akan lihat bagian firman Tuhan. Kita buka dulu di 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, kita membaca ayat yang ke-10. Sebab itu kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, Alkitab jelas mengajarkan di sini bahwa setiap manusia, baik yang hidup maupun yang mati, yang selamat maupun yang tidak, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, karena setiap kita sudah mendapatkan penebusan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita bertanya gini, loh, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kok kita harus masuk ke dalam tahta pengadilan ya? Bapak Ibu, justru itu. Justru karena kita sudah ditebus, justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita masuk ke dalam pengadilan Kristus. Terus bagaimana? Dan apa yang akan diadili? Apa yang dituntut, apa yang dipertanggungjawabkan di situ? Bapak Ibu, kalau kita berbicara pengadilan di masa depan ada 5. Kita akan lihat sedikit apa sih pengadilan-pengadilan yang akan terjadi dan akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, pengadilan Israel yang dikumpulkan kembali. Kalau kita melihat di kitab Daniel, pengadilan ini disebut sebagai masa kesesakan Yakub. Nah, pengadilan ini akan mengadili orang-orang Yahudi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan penolakan mereka pada Kristus. Jadi selama masa penolakan dan setelah akhir masa anugerah, Israel akan membayar dosa mereka dengan diberikan kepedihan dan kesusahan. Jadi yang pertama, pengadilan Israel yang dikumpulkan kembali. Yang kedua, pengadilan atas bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, setelah diakhiri masa pergolakan atau setelah Israel sudah diadili, bangsa-bangsa di dunia ini akan diadili oleh Kristus dan gerejanya. Dan pengadilan ini tidak atas individu tetapi atas bangsa-bangsa karena perlakuannya terhadap orang-orang Yahudi. Pengadilan yang ketiga yaitu pengadilan bagi para malaikat yang jatuh. Jadi pengadilan ini adalah pengadilan terakhir atas setan dan para malaikat yang jatuh, dan mereka akan diadili secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah pengadilan bagi orang yang tidak percaya. Atau
Kalau kita melihat di Wahyu pasal yang ke-20 ini disebut sebagai pengadilan tahta putih. Dan kita pagi ini kita akan mempelajari pengadilan yang berikutnya, itu pengadilan tahta Kristus atau yang disebut biasa the judgment seat of Christ. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian yang kita baca tadi bahwa ada tahta pengadilan Kristus, tahta pengadilan di sini kalau dari bahasa aslinya artinya bahwa kursi atau tempat hakim untuk duduk. Jadi bangsa Yahudi pada saat itu di beberapa tempat, jadi di setiap keramaian di situ diberikan tempat duduk untuk hakim, untuk berikan penghakiman bagi masyarakat luas pada saat itu. Kalau kita ngomongin penghakiman, Bapak Ibu, dalam Olimpiade kuno di Athena Yunani pada saat itu, di situ juga diberikan satu tempat duduk untuk hakim pertandingan. Hakim di situ tidak untuk mencari kesalahan, tetapi hakim di situ untuk memutuskan reward atau hadiah apa yang diberikan kepada para pemenang dan untuk menentukan pemenang yang terbaik. Lalu yang menjadi hakim di sini siapa? Di dalam tahta pengadilan Kristus, Yesus akan duduk sebagai hakim dan menghakimi umat manusia. Dan kenapa harus Yesus? Kalau kita melihat di Yohanes pasal yang kelima, ketika melihat bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kenapa harus Kristus? Kenapa bukan Bapa? Karena Kristus yang diutus Allah, karena Kristus yang sudah menembus setiap kita. Yang saya katakan tadi di awal bahwa karena penebusan maka harus ada penghakiman. Seringkali kita berpikir bahwa kita kan sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, jadi tidak perlu penghakiman. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus, maka kita masuk ke dalam tahta pengadilan, tahta penghakiman Allah. Kalau tidak ada penebusan atau kalau tidak ada penghakiman, kita nggak perlu lagi penghakiman, nggak ada penebusan. Kenapa? Karena semua orang berdosa, maka semuanya langsung merosot ke neraka, langsung masuk ke dalam kematian kekal. Jadi nggak perlu ada penghakiman lagi. Kenapa? Karena tidak ada penebusan. Tetapi karena ada penebusan, maka ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan karena karya Allah yang sudah menebus setiap manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau Kristus sudah menebus kita, kalau Kristus sudah menyelamatkan kita, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, maka itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita berbicara penebusan, kalau kita berbicara keselamatan, Allah mengembalikan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah menjadi rusak, citra Allah pada manusia menjadi rusak. Maka penebusan ini mengembalikan manusia kepada konsep penciptaan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Kalau semuanya dikembalikan kepada rancangan semula, maka itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan karena penebusan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk, itu harus kita pertanggungjawabkan. Maka kalau kita melihat di 2 Korintus 5 pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, kita melihat oleh sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalamnya, baik kami diam di luarnya, menjadi berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengadilan Allah, kita harus mencari perkenanan Allah. Ketika kita ditebus oleh Allah, kita diperdamaikan oleh Allah. Setelah kita diperdamaikan, maka Allah
telah menempatkan kita untuk kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita melihat pendamaian yang dilakukan oleh Allah. Setelah kita diperdamaikan oleh Allah, kita dikuduskan oleh Allah, menjadi pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah konsep atau rancangan penciptaan Allah atas manusia. Jadi Bapak Ibu, di dalam penebusan kita harus mempertanggungjawabkan yang pertama. Setelah kita ditebus, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, yang dituntut kita adalah kuduslah kamu, karena Allah itu kudus. Menjadi anak-anak Allah kita harus taat. Kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Jadi Bapak Ibu, yang dituntut oleh Allah ketika kita diselamatkan, yang pertama kita harus hidup kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, itu artinya kita menolak penebusan, artinya kita menolak Allah. Kalau kita menolak Allah, maka keselamatan penebusan yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah memanggil kita bukan untuk yang cemar, tetapi untuk sesuatu yang kudus. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita lihat bahwa kalau kita nggak mau hidup kudus, artinya kita menolak Allah. Kalau kita nggak mau hidup kudus, artinya kita menolak penebusan dari Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8 kita lihat di sini. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, kita nggak mau hidup kudus, artinya kita menolak Allah. Kalau menolak Allah, artinya kita menolak Yesus. Kalau menolak Yesus, artinya kita menolak penebusan yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Jadi yang dituntut oleh Allah setelah kita ditebus, kita hidup kudus. Kita tidak cemar. Kita tidak bercacat celah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita nggak enak-enak. Oh, sudah diselamatkan, kita masuk surga. Bapak Ibu, surga itu bukan sesuatu yang murah. Surga itu bukan yang murahan. Kalau kita mau masuk surga, ada sesuatu yang harus kita bayar. Apa? Kita hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Susah kan? Bagaimana kita mau hidup kudus? Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada atau kita tahu sesuatu yang dosa, tapi kita melanggar, kita tahu sesuatu yang tidak baik, kita melanggar, sehingga kita menjadi dosa. Dosa nggak kudus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melanggar ketetapan Allah, yang melanggar kebenaran Allah, kita sudah menolak Allah. Seberapa sering kita menolak Allah? Baik yang kita sadari, kita seringkali menolak Allah. Kalau kita berbicara menolak Allah, kita berbicara menolak penebusan. Kalau kita menolak penebusan, kita mau kemana? Larinya kemana? Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa surga bukan sesuatu yang murah. Kita harus berani bayar harga. Kalau kita mau hidup kudus, artinya bahwa kita harus berani bayar harga. Bayar harga seperti apa? Kita hidup dalam standar yang baru. Ketika kita sudah ditebus, sudah diselamatkan,
maka standar hidup kita harus berubah. Standar kita adalah standar hidup anak-anak Allah. Standar hidup kita adalah standar hidup anak-anak kerajaan. Kalau kita melihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup yang sia-sia, hidup yang seperti apa? Hidup yang sia-sia adalah hidup dalam standarnya dunia. Ketidaktaatan, hawa nafsu, sesuatu yang cemar, itulah standarnya dunia. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus berani meninggalkan itu semua. Kita masuk ke dalam standarnya anak-anak kerajaan. Kita taat. Kita tidak hidup di dalam kecemaran. Kita hidup dengan tidak bercacat. Kita hidup tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita harus berani untuk memiliki gaya hidup sebagai anak-anak kerajaan. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, gaya hidup anak-anak dunia adalah hidup di dalam pengharapan pada kasih karunia Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Hidup anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu, tidak hidup di dalam kebodohan. Jadi Bapak Ibu, hidup menjadi orang percaya itu nggak gampang. Karena orang percaya itu bukan orang-orang murahan, tetapi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darah anak domba Allah. Jadi harga kita adalah seharga darah Kristus. Kalau kita bukan orang-orang murahan, maka apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, yang didasarkan pada standar hidup anak-anak kerajaan, standar hidupnya Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam tata pengadilan kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu penebusan, yaitu keselamatan melalui gaya hidup kita, melalui cara hidup kita. Karena apa? Karena yang diadili di sini adalah orang-orang percaya. Karena orang-orang yang bukan percaya, tadi ada satu pengadilan yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita sama-sama masuk ke dalam pengadilan untuk mempertanggungjawabkan penebusan yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di Filipi yang pasal yang kedua, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu." Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan keselamatan kita yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di pengadilan tata Allah. Jadi Bapak Ibu, kita dalam satu keluarga, kita keluarga GBI Papan Mas, nggak lucu kan? Kalau kita nanti dalam pengadilan Allah, kita ditempatkan di depan pagar, yang kalau pagarnya ditutup, kita mepet-mepet kayak naik kereta gitu. Kan kita nggak mau seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita naik CL pada waktu belum pandemi, kalau penuh di depan pintu, masuknya harus didorong-dorong, harus empet-empetan. Kan kita nggak mau kan kita berdiri di depan pintu, didorong-dorong untuk masuk karena pagar mau ditutup.
karena pintu mau ditutup. Kan nggak seperti itu. Kan kita maunya setelah kita diselamatkan, kita pertanggungjawabkan, kita duduk seperjamuan dengan Tuhan, kan? Tetapi untuk duduk seperjamuan dengan Tuhan, ayo kita kerjakan keselamatan kita dengan hidup kudus, dengan tidak bercacat, tidak bercela, dengan melakukan sesuatu yang tidak cemar. Kan kita semua warga GBI Papanmas, kan kita juga pengen kan ketika kita nanti di tata pengadilan Allah, kita mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bapak Ibu, ketika waktu masih kecil, saya suka main-main gitu kan. Nanti dalam permainan siapa yang menang dikasih mahkota. Dulu kalau di kampung karena adanya janur, tahu nggak janur sih? Janur itu daun kelapa yang masih muda, dianyam-anyam, dibikin mahkota seperti raja. Jadi yang menang, yang kalah memberikan mahkota kepada yang menang. Diberikan mahkota, senangnya kayak waktu masih kecil itu senangnya minta ampun, lari-lari keliling kampung gitu kan. Kenapa? Kalau dalam permainan menang dikasih mahkota. Itu mahkota yang pada saat itu diberi oleh anak-anak, diberi oleh manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah menyediakan mahkota untuk kita. Tuhan menawarkan mahkota untuk kita. Mau nggak kita meraih mahkota itu? Mau nggak kita mengejar mahkota itu? Jangan sampai dalam pengadilan pengadilan tata Allah, di situ kita hanya mendapatkan sesuatu yang pas-pasan. Kita aja di dunia mengejar sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang baik, kita kejar mati-matian. Tetapi bagaimana kita dengan mengerjakan keselamatan itu? Apakah kita seperti mengupayakan hidup jasmani kita? Berarti nggak kita mengejar keselamatan dengan kita lakukan secara mati-matian, secara serius di situ? Atau kita udahlah terserah Allah kasih apa aku manut dah gitu. Apakah seperti itu? Tetapi ingat, yang dituntut Tuhan adalah tanggung jawab itu, karena Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk mengerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar akan Kristus. Mengerjakan keselamatan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, dampak atau akibat dari penebusan, dampak dari akibat dari keselamatan yang kita terima, kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan melalui tahta pengadilan Kristus. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita sudah masuk ke dalam tahta pengadilan Allah? Di dalam perjanjian baru kita melihat, atau kita mengajarkan kita paling tidak ada 5 mahkota yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama ada mahkota abadi. Kalau kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-9, di sini Paulus berpikir atau Paulus memposisikan sebagai seorang atlet. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang atlet dia harus berjerih lelah, harus berupaya supaya dia tidak bercacat dan tidak bercela. Dia melakukan dengan serius, melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena untuk menjadi atlet, ketika dia berlomba, sedikit kesalahan itu berakibat fatal. Sehingga dalam upaya memperoleh sesuatu yang sempurna tadi, Tuhan tawarkan namanya mahkota abadi. Ketika kita berupaya untuk hidup benar, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, untuk mempertanggungjawabkan keselamatan atau penebusan kita, Tuhan berikan mahkota kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita hidup bukan untuk mengejar sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita harus memperoleh mahkota yang abadi. Jadi Bapak Ibu, mahkota abadi ini diberikan kepada orang Kristen yang tunduk, yang taat kepada Allah dalam mengejar
dan mengejar, mengkaryakan keselamatan yang diberikan kepada kita. Mahkota yang kedua adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan bagi orang yang memenangkan jiwa. Setelah kita memperoleh keselamatan, maka kita sebagai orang percaya tentu kita tidak berpikir kalau gua selamat udah dah. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk pergi, untuk menjadi saksi dan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Yang ketiga, mahkota kebenaran. Yang keempat ada mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan di sini diberikan kepada mereka yang memberikan hidupnya untuk Injil. Mereka yang teraniaya untuk Injil. Mereka yang mati untuk Injil. Mereka yang menjadi martir untuk Injil. Dan yang kelima, yang terakhir, Tuhan menawarkan kepada kita, akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menawarkan 5 mahkota buat kita. Tuhan menyediakan 5 mahkota buat kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita, ketika kita masuk ke dalam tahta pengadilan Allah, berapa mahkota yang layak untuk kita terima? Yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Yang pertama, sudah siapkah kita untuk kita mempertanggungjawabkan penebusan Allah yang diberikan kepada kita? Mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yang menjadi renungan kita, sudah layakkah kita untuk menerima mahkota dari Tuhan? Dan berapa mahkota yang akan kita terima? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita diajar oleh Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita mengejar satu tujuan. Kita disanggupkan untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Penebusan yang diberikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di dalam pengadilan Kristus. Marilah kita dengan satu tujuan, menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Dan biarlah ketika di dalam tahta pengadilan Kristus, Kristus akan berkata kepada kita, Tuhan akan menyebut nama kita, "Hai anakku yang kukasihi, well done." Baiklah, kamu menjadi hambaku yang baik, dan masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sudah menikmati penebusan, kami sudah menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan, apakah hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah di dalam hidup kami dimampukan, kami sanggup untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami, yaitu penebusan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami telah melihat kebaikan Tuhan. Kami telah melihat karya besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami berjuang sampai akhir hidup kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami nanti Tuhan, kami ditemukan hidup
kami harus menyangkal diri, bagaimana kami harus meraih mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila kami terus tetap berjuang untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Sebab banyak hal yang membuat kami tidak setia, banyak hal yang bisa membuat kami tidak taat. Tetapi melalui firman-Mu, satu kali kelak siapapun kami akan berdiri dalam tahta pengadilan Kristus, untuk kami boleh menerima mahkota kehidupan, mahkota keabadian, di mana semua adalah hasil dari perjuangan, penyangkalan, kesetiaan, ketulusan, kesungguhan kami dalam kami mengiring Engkau. Kami merindukan setiap umat yang mendengar kebenaran firman. Semua boleh mendapat mahkota itu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh mau berjuang untuk kami semakin berkenan dan hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga boleh kami terapkan, kami wujudkan dalam hidup kami dalam perjuangan meraih keselamatan dan mendapatkan mahkota itu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Lulu yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan memberkati istri putra putrinya, setiap usahanya tempatnya berhasil, menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini dan tidak berhasil. Kami tahu dan kami tidak khawatirkan, Bapak Lulu semakin diberkati Tuhan. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat-Mu, kiranya berkat Allah turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupi dengan cara Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan. Dan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terkena PHK juga Tuhan akan kembalikan pekerjaan mereka kembali, agar roda ekonomi keluarga umat-Mu semakin hari semakin baik dan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini khususnya dan bagi banyak orang. Jemaat-Mu yang sakit kami bawa dalam tangan Tuhan. Kemasiaan kami bawa dalam tangan Tuhan. Ibu mertua kami bawa dalam tangan Tuhan. Ibu pangaribuan kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami tahu orang-orang yang setia seperti mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menjamah, Tuhan akan memberikan kesehatan, pemulihan yang sempurna ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melawat setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati mata pencarian rumah-Mu, melalui pencarian mata pencarian mereka berkati Tuhan dan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Sekiranya jemaat-Mu akan memberi persembahan bagi-Mu sebelum mereka pulang, Tuhan memberkati persembahan yang telah mereka persiapkan. Jangan biarkan mereka miskin dan berkekurangan, tetapi malah mereka diberkati Tuhan, karena hukumnya berilah maka kamu diberi. Dan kami percaya jemaat Tuhan semakin banyak memberi semakin diberkati Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman. Situasi yang sulit di negeri ini Tuhan akan tolong umat kami dalam keberkatan dari Allah. Biarlah pemerintah kami dari ATRW di lingkungan kami sampai presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberi hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga keamanan ketenteraman nyata, perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita dan membawa berkat Tuhan. Saudara arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Ulanglah dengan berkat Allah yaitu damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus